adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak Hana berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Siapa yang hari ini sudah siap untuk mengikuti ibadah IMPA online? Yah, adik-adiknya belum siap nih. Kakak Hana mau tanya lagi ya. Siapa di antara adik-adik di rumah yang sudah siap untuk mengikuti ibadah IMPA online? Nah, kalau adik-adik sudah siap, Kakak Hana mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk adik-adik sikap berdoanya, tangan dilipat, mata ditutup, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan badan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesehatan, untuk sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memulai IMPA kami, kiranya Engkau yang mengurapi setiap hati kami, supaya kami tetap bersukacita dan tetap bersemangat untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, adik-adiknya sepertinya belum siap. Kakak Hana mau tanya lagi deh, siapa adik-adik di rumah yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, kalau adik-adik sudah siap, Kakak Hana mau mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Karena kita mau memuji Tuhan dengan lagu 12 Murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Edo dalam topik hari ini. Kakak harap adik-adik
selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Dan juga untuk papa mama yang mendampingi adik-adik, saya berharap papa mama juga dalam keadaan sehat ya, untuk terus membimbing adik-adik di rumah. Dan adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, Kakak Edo akan mempersilahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu dan membuka bacaan firman kita hari ini dari Markus yang pasal pertama ayat 16 sampai 20. Sebelumnya, adik-adik silakan berdoa, bisa didampingi oleh papa mama di rumah. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai 20. Adik-adik, untuk yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mendengarkannya dari bacaan yang akan dibacakan bersama-sama. Mari kita membacanya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang melebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, di sini adik-adik, siapa sih murid-murid Yesus yang pertama ini? Kalau dalam cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik mengisahkan bahwa ketika Yesus sedang berjalan di danau Galilea, Yesus melihat nih, ada Simon dan Andreas, saudaranya Simon tadi. Dan mereka sedang menebar jala di danau itu, adik-adik. Mereka adalah seorang penjala ikan. Kemudian Yesus mengajak mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dan mereka mengikuti Yesus. Kemudian mereka berjalan lagi bersama Tuhan Yesus. Dan mereka melihat dua orang lagi, adik-adik. Dan mereka bernama Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang mereka juga adalah seorang penjala ikan. Yang saat itu mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Dan Tuhan Yesus mengajak mereka juga, adik-adik, untuk menjadi muridnya. Jadi di sini ada 4 ya, adik-adik ya, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Siapa aja, adik-adik? Ada yang masih ingat? Kakak sebutin ya. Di sini ada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ada 4 adik-adik, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, mereka adalah seorang penjala ikan yang Tuhan Yesus ajak untuk menjadi murid-muridnya. Nah, sebelum itu adik-adik tahu tidak penjala ikan itu apa sih, adik-adik? Ngapain sih penjala ikan itu? Tahu nggak, adik-adik? Penjala ikan, adik-adik, biasanya itu kita kenal dengan sebutan para nelayan. Para nelayan itu mereka menangkap ikan, adik-adik. Menangkap ikan yang kemudian dijual untuk orang-orang banyak, yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi mereka adalah orang-orang yang menangkap ikan dengan menggunakan jala. Nah, menggunakan jala, adik-adik. Adik-adik tahu nggak jala? Adik-adik udah tahu penjala ikan nih. Tapi jala itu apa coba, adik-adik? Jala itu adalah jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, adik-adik kalau masih bingung, Kakak Edo akan tunjukkan gambarnya ya. Nih, Kakak Edo akan tunjukkan gambarnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih, dari gambar ini ada seorang nelayan penjala ikan yang 4 orang tadi. Ada siapa, adik-adik? Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang sedang menangkap ikan menggunakan jaring. Nah, inilah adik-adik namanya penjala ikan.
Nah, saat itu mereka diajak Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Dan ketika itu juga Tuhan Yesus menjadikan mereka yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, ada baru lagi nih adik-adik, penjala manusia. Adik-adik tahu tidak? Penjala manusia itu bukan berarti menangkap manusia dengan jaring ya adik-adik. Nah, jaring di sini itu maksudnya adalah melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi para penjala manusia ini maksudnya mereka yang membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Yang tadinya sikapnya buruk menjadi sikapnya baik, atau yang tadinya suka berbohong menjadi jujur atau tidak berbohong, tidak suka berbohong, atau yang mencuri menjadi tidak suka mencuri, dan begitu adik-adik, sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Itulah tugas seorang penjala manusia. Nah, adik-adik mau tidak menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik mau, berarti adik-adik juga harus menjadi seperti seorang penjala manusia. Gimana sih adik-adik caranya? Caranya itu, walaupun adik-adik masih kecil nih, caranya itu cukup mudah nih. Kalau tadi penjala manusia itu kan jalannya adalah menjalankan tugas sesuai dengan perintah Tuhan Yesus ya. Nah, di sini adik-adik bisa menjadi penjala manusia dengan cara selalu bersyukur. Adik-adik, walaupun adik-adik misalnya tidak menerima sesuatu, misalnya adik-adik mau permen nih, tapi karena papa nggak ngebolehin, karena adik-adik misalnya sakit gigi atau terlalu banyak makan permen, jadi adik-adik nggak dikasih, tapi adik-adik harus tetap bersyukur karena papa mama sebenarnya peduli pada adik-adik. Atau misalnya adik-adik juga bisa menjadi penjala manusia dengan memuji nama Tuhan. Nah, itu kan ada salah satu perintah Tuhan Yesus nih adik-adik. Kalau adik-adik selalu memuji nama Tuhan, adik-adik selalu bernyanyi puji-pujian atau mengikuti impa, nah, adik-adik itu udah melakukan tugas Tuhan Yesus, dan berarti adik-adik sudah menjadi penjala manusia. Atau adik-adik juga bisa rajin berdoa. Nah, jangan sampai adik-adik lupa berdoa nih. Itu adalah komunikasi kita ya, ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa adik-adik lakukan untuk menjadi seorang penjala manusia. Nah, itu adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, berarti adik-adik harus selalu setia dengan Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia yang menjalankan tugas Tuhan Yesus dan menjadi berkat untuk banyak orang. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas pernyataan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dalam impa hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi seorang penjala manusia yang selalu menjalankan tugas-tugas dan perintah dari-Mu saja, yang selalu setia akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami juga doakan juga untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin dan setiap jajarannya, kiranya juga Engkau yang menyertai setiap tugas yang mereka miliki, agar kiranya semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan juga untuk gereja kami, kiranya juga Engkau yang memberkati, agar kiranya dapat menjadi berkat juga untuk orang banyak. Dan juga untuk pelayanan-pelayanan kami, agar kiranya juga dapat menjadi berkat untuk adik-adik kami, agar kiranya dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami juga doakan untuk adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau tidak enak badan, kiranya Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka, agar kiranya mereka dapat kembali beraktivitas. Dan juga untuk adik-adik kami yang mungkin dalam sukacita, kiranya juga Engkau yang memberikan sukacita juga terus pada mereka, agar kiranya mereka juga dapat merasakan bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami doakan untuk pendidikan adik-adik kami, kiranya Engkau yang menyertai mereka, yang walaupun saat ini masih dalam pandemi COVID-19, kiranya mereka tetap semangat dan juga dapat
mengikuti semua pelajaran yang diberikan, walaupun saat ini masih haruskan belajar dari rumah ataupun sudah bisa ke sekolah namun terbatas Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Edo, Kakak Hana mau berpesan supaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kakak Hana mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan uang persembahannya. Sambil kita mempersiapkan uang persembahan ini, mari adik-adik kita memuji Tuhan dari lagu Tinggallah Dalam Yesus. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan limpah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa dengan sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ini, kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hati Engkau dan dapat menjadi berkat bagi gereja dan juga pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA online pada hari ini, Kakak Hana mau mengajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA kita hari ini, Kakak Edo mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur atas penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu saja, sehingga kami dapat menyelesaikan IMPA kami hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami ke depannya, agar kiranya kami selalu dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau saja Tuhan. Dan juga kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan kami ke depannya, dalam pendidikan kami ataupun aktivitas lainnya. Kiranya semuanya dapat berjalan hanya dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah IMPA online pada hari ini. Kakak-kakak PKPA berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah IMPA online pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.